Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk Ustaz? Tidak, Nggak ngawas USBN gitu Ustaz? enggak lagi tenang saat ini. Gini Ustaz. Lagi kosong. Alhamdulillah lah kosong. Pas lah Alip ketemu sama Ustaz. Jadi gini Ustaz. Tanggal 23 nih Alip mau lomba nih Ustaz. Cuman ada rasa bimbang, ada ragu gitu dalam hati Alip nih Ustaz. Apakah nanti materinya bisa mengajak kawan-kawan, apa nanti materinya membosankan pula untuk kawan-kawan sehingga nanti ya nggak sesuai harapan. Alip datang ke sini mau minta pencerahan gitu Ustaz, bimbingan bagaimana sih untuk bisa mengajak kawan-kawan dalam di Alip tuh, apa sih tip-tipnya itu Ustaz? Menjadi dai itu bukan mudah dan bukan gampang. Semua permasalahan itu baik yang kecil maupun yang besar ada tantangan. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi dai, mental. Yang pertama mental, kuatkan mental kita untuk menampilkan sesuatu di depan masyarakat. Kalau kurang mental, berarti kita juga akan KO di depan orang. Yang kedua, apabila kita menjadi dai, kalau niat kita ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu alias amplop, berarti apa yang terjadi? Tapi kalau kita menjadi dai yang benar-benar, coba kalau kita ingin menjadi dai itu, bayangkanlah yang di depan kita itu bagaikan batu. Kenapa Bapak sampaikan seperti itu? Supaya mental kita kuat. Kalau kita menganggap manusia itu seperti manusia juga, tapi bukan kita ingin meremehkan seseorang, ya. Kita menganggap mereka bagaikan benda mati. Supaya kuat mental ini, insya Allah menjadi dai yang benar nanti. Mental kita juga akan berani semakin kuat, dan apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita sampaikan, insya Allah lurus. Tapi kalau tidak ada sedikit pun yang kita bayangkan itu bagaikan benda mati, tentu keberanian itu berkurang. Loyo di depan masyarakat ingin menyampaikan ilmu agama, makanya buatlah satu satu keberanian itu sebagai mental. Cuman kan Pak, kalau banyak orang mengira nih ini sama kayak pidato, cuman ngomong belaka, nanti di belakangnya beda pula sifatnya. Jadi dai, pidato, khutbah, khotib Jumat itu berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau khotib khutbah Jumat itu lurus saja, bagaikan orang yang berbicara. Tapi kalau dia pidato, seperti dai tadi, pidato itu ada naik turunnya. Apa namanya? Intonasi. Ketika ada kata-kata, misalnya kalau Bapak pengalaman Bapak sebagai penceramah, ketika ada kata-kata kalimat Allah, Bapak angkat dan keraskan suara lantang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangan. Karena Allah itu di atas, bukan di bawah. Menunjukkan bahwa Allah itu yang maha kuasa. Makanya pantas kita angkat tangan. Kenapa kita ingin mengangkat tangan? Supaya gairah berpidato itu keluar, semangat kita itu keluar. Tapi kalau tidak pernah mengangkat tangan, pasti yang disampaikannya seperti orang berbicara. Berarti sama dengan khutbah Jumat. Jadi pidato dengan khutbah Jumat itu berbeda cara menyampaikannya. Jangan nanti ketika kita khutbah Jumat kamu berpidato, dan ketika berpidato kamu khutbah Jumat. Enggak. Jadi ada perbedaannya. Jadi jadilah nanti menjadi dai yang benar dan yang sesungguhnya. Gitu. Kalau misalnya kan kita udah jadi dai yang baik nih, ini berkaitan dengan materi. Insya Allah nanti kan Alip nyampaikan materinya tentang sederhana. Nah, bocoran sedikit Ustadz, kayak mana sih menyampaikan materi-materi tentang hidup sederhana layaknya seperti Rasulullah SAW? Hidup sederhana, bersyukurlah apa yang sudah kita miliki, baik yang kecil maupun yang miskin. Misalnya banyak orang yang tidak pandai bersyukur, makanya tidak mau hidup
sederhana, makanya tidak mau hidup susah. Padahal miskin dan kaya itu adalah ujian. Ada tetangga kita yang kaya, oh kaya raya, mantap kehidupannya, itu ujian. Berarti cuma miskin aja yang diuji, bukan kekayaan juga diuji Allah. Jadi kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah yang kecil, ini akan semakin besar. Bagaikan itu ada ranting, kita tanam satu biji, tumbuh menjadi pohon, jadi akan tumbuh ranting-ranting. Begitulah pahala. Apabila kita menginfakkan atau mensedekahkan satu benda atau duit, insya Allah itu pahala itu akan bercabang-cabang bagaikan pohon. Begitulah kalau kita mau mensyukur nikmat Allah. Dan itu pembawaan untuk mengajak mereka untuk hidup sederhana itu bagaimana Ustaz? Mengajaknya terutama untuk remaja-remaja gitu Ustaz. Kan remaja-remaja sekarang kan banyak suka hidup boros. Kayak mana tuh Ustaz? Kita kasih solusi dan pertimbangan kepada mereka. Kawan, saya ingin mengajak kepada kebaikan dan ingin mengajak mensyukuri. Apa yang mau disyukuri? Padahal hidup kita pas-pasan. Karena hidup kita lah pas-pasan, supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Banyak orang kaya tidak mau mensyukuri nikmat Allah, padahal sudah dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Jikalau engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Tapi jikalau engkau kufur, tidak mau mensyukur nikmat yang telah aku berikan, niscaya asapku sangat pedih. Lebih pedih lagi asap Allah daripada nikmat yang Allah kasih. Makanya Bapak sampaikan, ajaklah mereka dengan mensyukuri nikmat yang Allah kasih. Contoh, ketika kita mengajak, kawan, saya ingin berbuat kebaikan dan ingin berbagi kebaikan. Ayo sama-sama kita berbuat kebaikan, bersedekah walaupun itu 1.500. Contoh kan ada kegiatan di sekolah, berinfak ketika ada khutbah Jumat. Kita kan sholat Jumat di sekolah, dan kita sholat duha juga. Ada kadang-kadang kotak infak yang berjalan. Apa salahnya kita sisihkan sedikit 500 dengan uang jajan kita yang dikasih orang tua 5.000, cuma 500, tapi dengan ikhlasnya kita memberikan, Allah ganti dengan 500.000. Seperti ada cerita ketika sang ibu ditinggal suaminya kerja 1 minggu, dia ditinggal lagi duitnya 25.000. Jadi dia ingin berangkat ke pasar dengan duit 25.000. Dia berpikir, kesukaan suami saya yang sering saya masak ini banyak. Kalau kita hitung-hitung lebih dari 25.000. Jadi apa yang mau saya belikan dengan duit yang 25.000 ini? Suami saya mau datang. Karena sudah 1 minggu kemudian, setiap suaminya datang dia sambut dengan makanan kesukaan suaminya, sudah dihidangkan di atas meja. Jadi pas waktunya, harinya, ya Allah besok datang suami saya, apa yang mau saya belikan dengan duit yang 25.000? Tidak ambil pusing, dia langsung berangkat ke pasar dengan duit 25.000. Entah apalah nanti yang dapat. Di perjalanan jumpa dengan ibu-ibu atau nenek-nenek yang tua. Nenek-nenek ini menawarkan pisang 1 sisir. Bu, beli pisang saya belum makan 2 hari 2 malam, tolong Bu. Ibu yang ditanya ini, duit saya 25.000. Berapa harganya Nek? 25.000. Jadi si ibu-ibu ini, ya Allah, kalau saya kasih nanti gimana? Suami saya belum makan. Terus karena dia ingin membantu dengan ikhlas yang luar biasa, Bu, Nek, ini duitnya 25.000, pisangnya sekaligus ambil dan bawa. Bukan Bu, ini untuk ibu. Enggak, ini sudah rezeki ibu. Sudah rezeki nenek. Akhirnya dibawa oleh sang nenek. Dan ibu yang mau belanja pulang ke rumah tidak jadi belanja. Jadi pas tinggal detik-detik kehadiran sang suami, udah ragulah sang istri. Ya Allah, gimana? Sholat 2 rakaat, meminta dan memohon kepada Allah. Ya Allah, apa nanti yang terjadi? Suami saya mungkin akan marah.
karena tidak ada yang dipersiapkan makanan kesukaan suami saya. Biasanya setiap suami saya datang bekerja 1 minggu kemudian saya hidangkan kesukaan suami saya. Tapi pada saat ini gimana ya Allah? Akhirnya apa yang terjadi? Ketika sang suami datang, ya, masuk ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, disambut. Dan sang istri pura-pura tidak tahu, masuk ke dalam kamar. Bu, kenapa? Ke belakang. Sini Bu. Apa Bu? Gak seperti biasanya Ibu. Gini Pak, sini. Bapak bawa makanan ini. Ada yang mau Bapak ceritakan? Apa Pak? Gini, Bapak tadi di kantor mendapatkan rezeki. Ini mungkin rezeki dari 2 istri. Apa tuh? Mendapatkan 25 juta. Bayangkan, dari 25.000 yang istrinya sudah kohkan karena ikhlas lillahi ta'ala, Allah ganti 25 juta tunjangan dari sang suami. Bayangkan, sungguh hebatnya, luar biasa sang istri. Tapi kalau kita, mungkin kita tinggal duit 25.000 di kantong, belum tentu kita kasih semuanya. Pasti kita kasih mungkin 5.000, setengahnya, ya, atau setengah. Tapi sang istri ini tidak, langsung semuanya. Dan pisang yang mau dibeli atau dijual tadi tidak diambil dan selalu disedekahkan atau dikasih sama orang yang penjual. Nah, begitulah. Kalau misalnya untuk apa nih Ustadz, cara untuk apanya nih siswa-siswa nih hidup sederhana ini, banyak yang menganggap kalau misalnya kita hidup sukses itu sederhana, kalau kita hidup susah itu tak sederhana dong. Kayak mana tuh Ustadz? Kalau hidup, ada yang ngomong kayak gini, misalnya kita hidup sukses, tuh hidup sukses, tapi sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, sedekah nggak pernah. Aku hidup sholat tiap hari 5 waktu sehari semalam, sedekah sering, tapi kok nggak kaya-kaya sih? inilah yang bertentangan, yang seperti yang Bapak bilang tadi. Ini masih satu jalur, masalah bersyukur. Mereka menganggap bahwa orang yang sholat itu tidak diberi Allah kesenangan. Itu ujian. Jadi diuji Allah. Sholat nggak sholat, Allah tetap sayang sama kita. Lihat non muslim, mereka tidak beriman kepada Allah. Allah kasih kehidupan, masih Allah kasih umur panjang, masih hidup sampai sekarang. Lihat non muslim. Tapi kita gimana? Banyak kita yang berpikir, orang sukses itu nggak mau lagi sholat, nggak mau bersedekah, sombongnya luar biasa setelah dia sukses, setelah hidup bahagia. Jadi kita mengkaji diri. Apa yang mau kita kaji diri kita? Ya Allah, jadikanlah saya hamba yang bersyukur. Segini pun yang kamu kasih Allah, saya tetap bersyukur nikmat-Mu. Contohnya, ya Allah, kamu kasih kesehatan sama saya kerjakan ibadah. Engkau kasih kepada aku, ya Allah, harta kekayaan, saya mau bersedekah. Engkau kasih kesehatan kepada saya, umur panjang, saya mau melaksanakan ibadah. Walaupun saya tidak bahagia seperti orang yang hidup bahagia, baik tetangga saya maupun orang jauh di sana, tapi saya lebih bahagia dibandingkan orang itu. Karena kenapa? Mereka kaya, mereka bahagia itu cuma di luar, tapi di dalam tidak ada kebahagiaan. Makanya lihat perbedaan orang yang bahagia dan orang yang tidak bahagia. Lihat dari wajah, pasti wajahnya itu bersinar. Contoh, ketika kita mengambil air uduk dan ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat, lihat ciri-ciri orang yang rajin beribadah, wajahnya itu bersinar. Walaupun dia hitam, tapi bercahaya wajahnya. Tapi lihat orang yang putih, kalau dia tidak mau sholat, lihat putihnya itu akan kusam, tidak ada cahaya. Jadi berarti kita harus selalu syukuri aja apa yang kita punya itu. Walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana, syukuri. Insya Allah di belakang hari Allah akan kasih dan tunjukkan kebahagiaan itu kepada kita. Terima kasih Ustadz atas ilmu-ilmunya. Mohon doanya Ustadz, tanggal 23 Alif mau lomba. Mohon doanya agar Alif bisa sukses menjadi dai, tak hanya sampai se-Sumatera, mungkin Alif bisa mengajak kawan-kawannya untuk ikut berdakwah juga untuk agama kita. Ustadz. Amin. Mudah-mudahan sukses dan menang. Amin ya Allah. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz.